Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk adik-adik mahasiswa keperawatan. Berjumpa kembali di sini dengan saya dalam pembelajaran keperawatan transkultur. Untuk materi kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang konsep dan prinsip asuhan keperawatan transkultural. Lanjut. Sebelum lanjut ke materi, silakan di pause dulu video ini, kemudian silakan adik-adik menonton video yang berada di link berikut agar memperoleh gambaran tentang apa nanti yang akan saya sampaikan. Silakan ditonton terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai menonton, sekarang kita lanjutkan ke materi. Kembali ke pengertian transkultural nursing atau keperawatan transkultural adalah suatu area wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktik keperawatan berbasis pada kebudayaan atau kultur dengan memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan, dan tindakan. Ilmu berfungsi untuk memberikan aspek khususnya budaya atau keutuhan budaya pada manusia. Lanjut. Ada yang poin A dari bab ini adalah tentang lintas budaya dalam perawatan dan pendidikan perawat. Nah, perkembangan zaman menuntut tenaga perawat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, apalagi di zaman sekarang ya, sudah zaman unicorn atau apalah istilahnya, karena kemajuan teknologi. Budaya yang mulai bergeser di masyarakat juga memerlukan penanganan yang dinamis ya, dari budaya sebelumnya ke budaya yang saat ini. Tugas perawat baik sebagai konselor, motivator, nah mungkin ini sudah didapatkan di pelajaran yang lain, dan pelayanan kesehatan harus mampu mengimbangi dinamika sosial, artinya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang menurut salah satu ahli, bahwa kondisi konsep peduli dalam keperawatan bertujuan untuk memberikan budaya pelayanan keperawatan yang kongruen melalui tindakan bantu, mendukung, fasilitatif, atau memungkinkan kognitif berbasis atau keputusan yang sebagian besar dibuat khusus agar sesuai dengan individu, kelompok, lembaga, budaya, dan nilai-nilai, keyakinan, dan lifestyle atau jalan hidup suatu masyarakat. Di era global ini, nilai budaya menjadi suatu yang darurat dan penting dalam setiap tindakan keperawatan. Itu sangat penting saat ini. Perawat harus bersikap sesuai dengan kaidah etik profesi. Mungkin didapatkan di etika perawatan dalam pelajarannya, itu mungkin dibahas lebih dalam. Sebab tantangan selanjutnya adalah perubahan perkembangan keperawatan komunitas di Indonesia, yaitu pergeseran pola masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju atau negara industri. Nah, di sini Indonesia harus segera mengambil kebijakan penyelenggaraan kependidikan keperawatan untuk meningkatkan daya saing di tingkat dunia. Jangan sampai sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan luar negeri menjadi penguasa di tanah sendiri. Ini harus dipandang sebagai suatu peluang. Sebab dari para profesional yang mudah keluar masuk Indonesia justru dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan keperawatan. Jadi adik-adik harus meningkatkan pendidikan di bidang keperawatan, kalau bisa sampai pendidikan yang paling tinggi.
tantangan lintas nilai-nilai budaya pada milenium ketiga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kualitas pelayanan pasien. Nah, di sini menurut para ahli mengharuskan tenaga medis siap secara adekuat dalam setiap tindakan keperawatan. Nah, itu yang lintas budaya. Sekarang proses keperawatan transkultural. Untuk proses keperawatan mungkin ada mata kuliah khususnya. Di sini mungkin memberikan gambaran dalam mata kuliah ini tentang proses keperawatan, terutama di bidang keperawatan transkultural. Sama seperti proses keperawatan secara umum, ada pengkajian keperawatan. Dalam pengkajian keperawatan di sini baik ke keluarga atau komunitas mengidentifikasi masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budayanya, sesuai dengan latar belakang budaya pasien. Nah, yang membedakan di sini pengkajiannya dirancang berdasarkan 7 komponen pada Sunrise Model, yang terdiri dari pertama ada faktor teknologi. Yang dimaksud adalah teknologi kesehatan. Tugas perawat harus mengkaji persepsi sehat sakit, kebiasaan berobat atau mengatasi masalah kesehatan, alasan mencari bantuan kesehatan, alasan memilih pengobatan alternatif, sampai pemanfaatan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan saat ini. Lanjut, ada faktor agama dan falsafah hidup. Ini yang nomor 2. Agama dan keyakinan menjadi titik tolak yang mengakibatkan pandangan menjadi amat realistis bagi para pemeluknya. Itu keliru pengetikan ya. Agama menjadi tuntunan dalam membuat penilaian kebaikan, keburukan, serta benar dan salah dalam kehidupan klien di atas segalanya. Nah, faktor agama di sini harus dikaji. Adalah agama yang dianut, status pernikahan, cara pandang terhadap penyebab, cara pengobatan, dan kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap kesehatan. Berikutnya ada faktor sosial dan keterikatan keluarga. Harus di sini dilihat mencakup hubungan sosial yang terbangun di lingkungan klien berada serta kebiasaan yang dilakukan. Faktor-faktor yang dikaji ada nama lengkap, nama panggilan, umur, tempat tinggal, jenis kelamin, status, tipe keluarga, mungkin ada tipe keluarga inti atau keluarga besar, pengambilan keputusan dalam keluarga, siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, apakah kepala keluarga atau dengan musyawarah, hubungan klien dengan kepala keluarga. Selanjutnya ada nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Nilai budaya suatu yang dirumuskan dan disepakati dalam suatu masyarakat tertentu. Norma budaya adalah suatu kaidah yang memiliki sifat mengikat pada golongan tertentu dalam masyarakat. Nah, yang di sini perlu dikaji adalah posisi dan jabatan yang dipegang oleh kepala keluarga, bahasa yang digunakan, kebiasaan membersihkan diri, kebiasaan makan, makanan yang dipantang dalam kondisi sakit, dan persepsi sakit yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kebijakan dan peraturan yang berlaku merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan keperawatan lintas budaya berhubungan dengan kehadiran negara melalui peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang perlu dikaji di sini adalah tentang kebijakan yang berkaitan dengan KB atau jaminan kesehatan. Seperti sekarang saat ini adalah Kartu Indonesia Sehat ya, KIS atau BPJS.
Selanjutnya ada faktor ekonomi yang harus dikaji, diantaranya ada pekerjaan, sumber biaya pengobatan, yang dimiliki oleh keluarga, biaya dari sumber lain, misalnya asuransi, penggantian biaya dari kantor, atau patungan antar anggota keluarga. Ini nomor 7 adalah faktor pendidikan. Nah, di sini pendidikan formal yang tertinggi ya. Jika klien memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, maka keyakinan klien biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang logis. Klien dapat dengan mudah beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Jadi jenis pendidikan serta kemampuan untuk belajar secara aktif mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Mendukung sih biasanya kalau pendidikan semakin tinggi, pengetahuan akan sakitnya juga biasanya akan semakin tinggi. 2. Diagnosa. Diagnosa yang di sini berpatokan pada Nanda ya, tahun 2015. Diagnosa keperawatan transkultur merupakan langkah keluarga sesuai dengan latar belakang budayanya untuk merespons suatu keadaan kesehatan anggota keluarga, baik berupa pencegahan, mengubah atau mengurangi melalui intervensi keperawatan. Diagnosanya ada 3: gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan budaya, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disorientasi sosiokultural, dan ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Nah, komunikasi menjadi kunci utama dalam diagnosa keperawatan. Jadi komunikasi dari awal pengkajian untuk membantu mempermudah dalam penegakan diagnosa keperawatan. Dalam budaya tertentu ada yang beranggapan bahwa pengobatan tradisional lebih manjur dari minum obat. Saat kondisi darurat, perawat harus mencari inisiatif dan inovasi dalam memberikan obat sehingga bisa masuk ke tubuh pasien. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang mungkin menghambat dalam proses pengobatan, harus bisa dicarikan solusi atau dikomunikasikan dengan baik dengan pasien atau keluarga pasien sehingga bisa membantu proses penyembuhan pasien. Untuk perencanaan dan pelaksanaan ada 3 pedoman yang ditawarkan dalam keperawatan transkultural, yaitu mempertahankan budaya yang dimiliki pasien bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan, mengakomodasi budaya pasien bila budaya pasien kurang menguntungkan bagi kesehatan, yang terakhir ada mengubah budaya pasien bila bertentangan dengan kesehatan. Pertahankan, akomodasi, dan mengubah. Yang pertama, cultural care preservation atau maintenance. Identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. Ini contohnya tentang proses melahirkan dan perawatan bayi. Bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi, diskusi, kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Cultural care accommodation dan negosiasi, gunakan bahasa yang mudah dipahami, libatkan keluarga dalam perencanaan. Apabila konflik tidak terselesaikan, lakukan negosiasi di kemana kesepakatan berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik. Di negosiasi sama-sama menguntungkan. Cultural care repartening, jadi reconstruction. Beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Tentukan tingkat perbedaan pasien melihat dirinya dari budaya kelompok. Gunakan pihak ketiga bila perlu. Terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan.
Nah, keberhasilan perencanaan di sini terjadi jika perawat dan pasien mencoba memahami budaya masing-masing melalui alkulturasi, yaitu proses identifikasi persamaan dan perbedaan budaya yang akhirnya memperkaya budaya mereka. Evaluasi dilakukan terhadap keberhasilan keluarga tentang mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan, mengurangi budaya pasien yang tidak sesuai dengan kesehatan, atau beradaptasi dengan budaya baru mungkin sangat bertentangan dengan budaya yang dimiliki pasien. Melalui evaluasi dapat diketahui asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebudayaan pasien. Nah, upaya untuk memahami tindakan, mahasiswa dapat pelajari beberapa contoh kasus. Sarankan juga melalui praktek. Tapi di sini nanti akan diberikan contoh kasus bagaimana melakukan atau membuat asuhan keperawatan transkultural. Terima kasih. Sekian dari saya. Setelah ini akan saya berikan contoh kasus asuhan keperawatan transkultural. Tolong dipelajari dengan baik dan dipahami. Meskipun mungkin adik-adik belum mendapatkan materi tentang asuhan keperawatan. Jika belum ya, jika sudah itu akan lebih baik. Setelah itu, seperti biasa, setelah adik mempelajari kasusnya, saya akan berikan tugas tentang asuhan keperawatan keluarga juga, asuhan keperawatan transkultural, untuk lebih memahami atau meningkatkan pemahaman adik tentang asuhan keperawatan transkultural. Nah, ini petunjuk nanti setelah adik-adik memahami materi dan contoh kasus yang telah diberikan, adik-adik akan diberikan tugasnya buat pada MS Word sesuai dengan petunjuk nomor 1 sampai nomor 5. Ini tugasnya ya, buatlah hanya pada tahap pengkajiannya saja. Buatlah pengkajian berdasarkan 7 komponen pada Sunrise model pada kasus yang diberikan. Sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.